Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan memaparkan koneksi antar materi topik 4, yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Sebelumnya perkenalkanlah, kami dari mahasiswa PPG Calon Guru Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang, Angkatan 2 tahun 2024, dengan dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Ibu Dr. Ekarini Saraswati MPD. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki relevansi yang kuat dalam perjalanan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, mengembangkan pemikiran tentang pendidikan yang berfokus pada kebebasan, kemandirian, dan pengembangan karakter anak. Ia mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi semua anak Indonesia tanpa memandang status sosial. Filosofi pendidikan Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, mencakup aspek akademis, moral, sosial, dan keterampilan praktis yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila tentang keadaan sosial, persatuan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mencetak generasi cerdas, tetapi juga generasi yang memiliki karakter kuat dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Filosofi ini tetap relevan dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini, yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kurikulum Pendidikan Nasional Indonesia kini disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan karakter peserta didik, termasuk mengintegrasikan pembelajaran abad 21 yang mengutamakan kemampuan literasi, teknologi, serta keterampilan kritis, kreatif, komunikatif, kerjasama, dan berkarakter. Dalam pandangannya, pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter dan kesadaran nasional. Selanjutnya, kita sudah pernah mempelajari antara pendidikan dan pengajaran. Kedua hal ini memiliki hubungan erat dan tidak bisa dipisahkan karena pengajaran ialah bagian dari pendidikan yang dalam hal ini sebagai upaya untuk mencari ilmu dalam kecakapan dan menjadikan manfaat dalam hidup untuk peserta didik baik lahir maupun batin. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada kodrat alam dan kodrat zaman, ada budi pekerti, ada sistem among, dan peran guru. Kodrat alam dan kodrat zaman yang dimaksudkan ialah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang merubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan masyarakat. Sedangkan budi pekerti merupakan keseimbangan hidup antara cipta rasa, karsa, dan karya sehingga melatih peserta didik untuk menjadi dirinya yang merdeka. Sistem among merupakan guru sebagai pamong yang memberikan tuntunan bagi peserta didik ke arah yang lebih baik. Lalu, terdapat 3 peran guru, yaitu ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah dapat membimbing, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan untuk peserta didik agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Lantas, apa makna identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur? Identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur merupakan perpaduan antara keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang hidup dalam semangat persatuan. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan rasa hormat terhadap kemanusiaan menjadi ciri khas yang mempersatukan masyarakat Indonesia di tengah perbedaan. Hal tersebut
tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi simbol persatuan dan harmoni. Lalu, mengapa kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional? Kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia dalam pendidikan nasional sangat relevan karena pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk membentuk karakter bangsa. Nilai-nilai luhur menjadi pedoman untuk mengembangkan sikap tanggung jawab, kejujuran, dan toleransi kepada peserta didik. Dengan nilai-nilai tersebut, generasi muda dibimbing untuk memaknai jati diri mereka sebagai bangsa yang berakar kuat sekaligus terbuka terhadap perubahan global. Nah, bagaimana rumusan tentang identitas manusia Indonesia menjadi sebuah landasan kuat implementasi pendidikan di Indonesia? Rumusan identitas manusia Indonesia sebagai landasan pendidikan harus memuat nilai-nilai yang selaras dengan kebudayaan Indonesia. Pendidikan berbasis identitas ini bertujuan untuk mencetak individu yang tidak hanya berkompeten secara akademis, tetapi juga berkarakter, cinta tanah air, dan mampu menjaga keberagaman. Implementasi pendidikan yang berlandaskan identitas nasional tersebut memastikan terciptanya generasi penerus yang siap membangun bangsa dengan tetap menghormati nilai-nilai luhur Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berperan penting dalam membentuk identitas bangsa dan mengarahkan pembangunan nasional. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, bermoral, dan berjiwa kebangsaan. Profil pelajar Pancasila menjadi wujud nyata pengintegrasian nilai-nilai ini dalam pendidikan dengan fokus pada 6 ciri utama, yaitu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam pendidikan abad ke-21, pengintegrasian nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keadilan sosial dengan keterampilan global seperti berpikir kritis dan kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan kompetensi akademik sekaligus karakter siswa melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan problem solving. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan arah pendidikan, Indonesia dapat membangun generasi muda yang tidak hanya siap bersaing di tingkat global, tetapi juga tetap menjaga jati diri bangsa. Itu tadi adalah video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.